Jadi perlu saya jelaskan kaitan dengan aksi ini adalah kaitan dengan kita menolak kenaikan tarif dasar PDAM. Jadi saya akan berbicara dulu sedikit. Walaupun ada kemudian persepsi yang kemudian mengatakan boleh menyesuaikan kalau bahasanya istilah PDAM itu begitu. Baik, kita akan berbicara logikanya dulu. Ya. PDAM Lombok Tengah hari ini ya, tidak pernah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lombok Tengah. Untuk diketahui oleh masyarakat Lombok Tengah, PDAM hari ini akhirnya selalu macet dan semua orang itu tahu. Ya, macet, semua orang dari utara sampai selatan tahu bahwa PDAM itu tetap macet dan mereka tetap bayar. Supaya kita tahu semua, saya perwakilan dari Kopang aja ke dia. Kopang itu adalah salah satu aliran airnya terdekat dari sumber air. Faktanya hari ini adalah mereka tidak pernah mendatangkan air. Ya, sekali telur minggu kadang-kadang ada atau tidak dan sebagainya persoalan air. Tiang saling daya, apalagi teman-teman yang ada di tengah, di selatan dan lain sebagainya. Kami LSM Gapura tidak menafikan kinerja PDAM yang baik. Kami akan apresiasi itu, kami akan dukung itu. Akan tapi kami juga masyarakat Lombok Tengah berhak mengkritisi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang tidak baik. Jangan kira kami tidak mendukung PDAM Lombok Tengah, tetap kami dukung. Jangan salah, ya. Kami akan apresiasi apa yang menjadi prestasi Lombok Tengah kaitan dengan PDAM itu. Tetap kami apresiasi. Akan tetapi kalau kemudian ada yang harus kami kritisi, maka penting juga kami bersuara untuk mengkritisi itu. Ya, betul. Kami tidak menafikan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PDAM. Kami membuka diri untuk itu, silakan. Kami salut dan sebagainya. Kami tidak memandang PDAM itu tidak pernah kerja, tidak. Mereka kerja dan sebagainya. Akan tetapi kaitan dengan persoalan tarif PDAM di Lombok Tengah ini yang rencana mau dinaikkan tanggal 1 Juli, tolong dipertimbangkan. Alasan mereka karena peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 650 kemudian SK Gubernur pasal 25 mengatakan tidak ada kenaikan tarif, akan tetapi penetapan tarif. Ya, mari kita bedah kaji dan sebagainya. Kita sama-sama punya aturan itu, saya punya itu. Ya, yang kedua saya mau sampaikan kepada kita semua adalah hari ini PDAM tidak tuntas melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pelayanan yang diminta oleh masyarakat Lombok Tengah. Saya bicara perkaranya. Nanti saya akan sampaikan kehebatan PDAM dan saya juga akan sampaikan kelemahan dari PDAM supaya berimbang. Ya, jangan mengatakan kami hanya mencela dan tidak, kami juga akan mengakui kehebatan PDAM. Di Praia Timur, Pak, Praia Timur, macet airnya bahkan sudah dipasangkan meter dari 2017 sampai hari ini. Saya punya datanya. Mereka tetap bayar dan sebagainya, bayar beban dan sebagainya. Praia Timur, ya, di desa mana? Di desa semuanya. Airnya itu sampai di rumahnya kepala desa semuanya. Kepala desa ganti, Tuan Katia Kahai, ya. Kemudian meter itu sampai di sana. Ada 4 dusun yang memang sudah ada meter, kemudian tidak pernah ada air. Ini bukti bahwa pelayanan mereka belum maksimal. Ya. Apabila belum maksimal, ya koreksi dirilah. Nanti kalian berpikir untuk menaikkan tarif. Di Praia saya saja ini zona, kalau PDAM membagi zona itu 3. Zona timur, zona tengah, dan zona barat. Saya masuk zona timur, Kopang, Jadapria, kemudian Praia Timur. Ya, zona tengah ini Praia, Batu Kriang Utara dan sebagainya. Masih juga terjadi kemacetan air ini. Macet, Pak. Alasan PDAM mereka tidak bisa berbuat banyak karena memang keterbatasan dana. Bodoh itu, goblok. Saya sampaikan kepada semua masyarakat di Lombok Tengah, kalau berbicara dana sehingga PDAM tidak biasa berbuat apa-apa, saya akan tunjukkan dananya. Ya, maka tuntutan kami ada rasionalisasi persoalan dana. Apa itu? Kalau kita main hitung-hitung secara kasar, bapak-bapak dan ibu, anden 1 meter, 1 meter itu kilometer air, ya, kita hitung rata-rata 50.000 saja dia bayar per bulan. Maka 1 bulan itu mendapatkan 31 miliar.
keadikan 1 tahun, keadikan beberapa tahun. Itu rata-rata, belum juga dana yang kemudian yang diberikan oleh Pemda tiap tahun. Maka tidak ada alasan PDAM ini berbuat tidak maksimal kepada masyarakat kaitan dengan pelayanan mutu soal air. Belum lagi kita akan berbicara spamnya di mana. Dan saya sanggup diskusikan itu, mari kita debatkan itu. Ayo. Ya kan? Kenapa? Membel yang berdua jamaah makin deh. Membel yang berdua. Air leder niki macet-macet diri. Selapu butuh air ya. Selapu butuh air. Kemudian alasan kedua persoalan PDAM adalah karena sumber air itu kurang. Saya akan jelaskan persoalan sumber air. Betul. Saya akan bicara persoalan sumber air, wahai PDAM. PDAM sumber air itu ada 2. Yang kalian tahu adalah di dalam tanah di utara itu, iya tahu dalam tanah atau air dia kan. Kemudian di utara ini adalah embung Batu Jai, itu yang dikeluar. Dalam tanah dan di atas tanah, iya tahu air. Hari ini PDAM tidak bisa mengembangkan sumber-sumber mata air, ya sampai hari ini. Sedangkan dana yang mereka terima dan ada itu maksimal. Nentau Lombok, sumber air itu Nentau Lombok. Oleh tahun kapan dia berdiri PDAM ini? Tahun 74 Pak. Sampai hari ini tetap sama begitu. Itu merupakan kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh PLT PDAM hari ini. Maka kami minta, LSM Gapura bersama masyarakat minta, saudara PLT PDAM sekarang ini adalah mundur dari jabatannya karena memang gagal untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Bukan, Bang. Jadi kami anggap gagal melaksanakan pelayanan mutu air di Lombok Tengah ini kepada masyarakat. Maka dari itu saya sampaikan kepada kita semua, masyarakat yang hadir ini adalah perwakilan dari beberapa kecamatan yang hadir. Ya, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang tidak hadir di Lombok Tengah. Saya kira hari ini di DPR juga sudah mulai ada penolakan kaitan kenaikan tarif sah 3.300 kalau tidak salah menjadi 2.900 ini. DPR sudah mulai bicara. Kemudian saya lihat tadi beritanya adalah Kades Penunjak juga sudah mau dibicara kaitan dengan itu. Ya, jadi gelombang penolakan kenaikan tarif ini bukan hanya hari ini, akan tetapi di semua lini dan birokrasi kita akan tolak. Ya, ndek nolak sebenarnya Bapak Ibu, ndek nolak. Lagu ada yang sesuai, ya, ada yang sesuai. Dan peng masyarakat baik. Sebenarnya ndek tolak, tapi mereka memaksakan untuk menaikkan tanggal 1 Juli itu masalahnya. Dawat bangun memelek naik lagu sesuai dan dengan lebih baik. Dia narak dengan singulu mandi sembayang di narak dengan. Dan yang menunggu sami selalu andau, yang daya tahu, yang kekurangan kayu bersih. Itu masalahnya. Jangan kamu menganggap kami bahwa kami menolak benda. Silahkan naikkan kalau kemudian kualitas dan mutu perbankan yang bekerja itu sudah sesuai dengan mekanisme dan kebutuhan masyarakat. Ya, itu saja. Mungkin ada kawan-kawan yang akan menyampaikan aspirasinya dari kecamatan lain. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Baik. Ambilkan air dulu, air minum yang ada di mobil box itu. Di kawan-kawan itu silakan ambil air minum dulu. Sementara kita menunggu Dirut PDAM yang hebat ini keluar dari kandangnya. Cukup. Jadi silakan kawan-kawan untuk mengambil air minum.
Ada Jana Pria, perwakilan Jana Pria. Perwakilan dari Brigade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Dirut PDAM, kalau kami di Kecamatan Tinggarape itu hanya ya untuk mencuci pangkat tidak bisa karena airnya tidak dilayani, apalagi untuk mengambil air saya cuci pangkat pun tidak akan ada. Tolong kepada Dirut PDAM dengan anggotanya itu supaya ada ikhtiar untuk kerjanya. Mohon. Oke, jadi perwakilan masyarakat kita untuk sementara ini negosiasinya diminta 10 orang. Silakan perwakilan masyarakat dari masing-masing kecamatan itu untuk ikut hadir di dalam itu. Kecamatan Pringgarate, Kecamatan Batu Kliang, Praia Timur, Jana Pria, silahkan kumpul dulu di sini untuk masuk ke dalam perwakilan. Sebentar dulu, kita koordinasi dulu. Kemudian selanjutnya kami akan mempertanyakan kepada pihak PDAM terkait dengan CSR, bahwa sesuai dengan Perda Dasring 2013 bahwa CSR untuk PDAM Kabupaten Lombok Tengah tidak tepat sasaran, yang semestinya harus untuk perbaikan wilayah-wilayah yang ada di sumber mata air. Sementara kami yang ada di wilayah Kecamatan Batu Kliang dan Kecamatan Batu Kliang Utara Oke, Jana Pria, Budi masuk, kemudian Habibi. Donggat masuk, Kecamatan Donggat. Praia Barat, silakan masuk. Praia Barat, Imam masuk. Untuk sementara silahkan ke bawah dulu, semedot dari Serabian, jadi semua perwakilan di masing-masing kecamatan itu. Kecamatan Praia, silakan masuk. Kecamatan mana aja yang belum? Jadi silakan kita minum air putih dulu. Ini bukan air PDAM, akan tetapi air kita beli ini. Ya. Terima kasih. Praia Tengah, silakan perwakilan Praia Tengah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kecamatan Hailin Lombok Tengah niki wahara doang tamu nggih. Mulai dari Praia Tengah, terus Dongga wahara doang niki, terus Pringgarate wahara doang niki nggih. Tinggal letak anti nggih antos berbe penjelasan ketua sahara ini PDAM niki nggih. Niki dulu terus napis informasi berbe solusi ada selaku mau air iki maksud ini nenek narak tu kepoter tu kan mati ada salaku terakhir maksud iki ni ma Praia Barat misal tahun merek Praia Tengah kan mati nanti yang marah niki ada selapun kecamatan niki rata nyala nyaracet mau wudu mandi daus beruat bisa naik segala macam niki ada mau rata selapu maksud niki dendek narak tutup mati di mana teh kelane lagu sekecil di peteh nanti Rp100 dendek lalu lagu rata mau air niki bisa perlu musila dan tunas losi dendek ketua PDAM
Perwakilan tuh perwakilan hanya 10 orang udah usah. Iya. Tapi yang lain ini apa? Pentingannya apa? Pentingannya apa? Ini perlu Ditanyakan apa? Ampun, kita akan di sini mau menyampaikan. Kemarin waktu kita di sana kan tidak sempat menyampaikan gitu loh. Artinya Harus kesempatan, boleh kesempatan deh sampai aneh. Aneh lupa aneh. Kami berbicara di sini asal lalu. Hari-hari kita mau sabar. Mohon maaf rekan-rekan, kalau masih situasi seperti ini akan dibubarkan kegiatan ini. Kapasitas saya di sini, saya perkenalkan diri saya sebagai konsulat hukum, bedanya di sini, makanya saya hadir di sini, saudara. Ada kapasitas kami. Mari kita duduk bareng. Ini teman-teman Gapura mau kasih masukan untuk bagaimana PDAM ke depan yang lebih baik. Jadi suara-suara itu juga kita harus kasih masukan. Jangan belum apa-apa, tidak emosi. Jangan belum apa-apa, KPK ke depan, mari kita diskusi. Mungkin ada yang positif masukan itu untuk PDAM ke Lombok Tengah ke depan yang lebih baik. Mohon maaf, kesempatan yang lain jangan ikut berbicara. Mari teman-teman dari Gapura yang ikut berbicara.
Pakai teman-teman dari pers, teman-teman bapak kepolisian, ya, kami mengambil alih untuk memimpin silaturahim atau diskusi hari ini. Ya, kami persilakan dari Gapura untuk menyampaikan apa keluhan atau apa bagaimana terhadap PDAM. Kami persilakan. Ya, kita buka aja lagi. Kita awali semua ini dengan Bismillah. Aku saya hajatan yang diskusi yang ini bisa menghasilkan kesepakatan bersama dengan kepala dingin kita mau diskusi ini. Kalau bisa jangan gebrak meja. Iya, surat memancing mana kan kita mau cari solusi ini, bukan mau nyari anarki ini kan. Bisa dengar ini kita kasih kesempatan. Ben kesempatan jawab Batu Gapura apa menyampaikan ide gagasan kritikan. Dulu jangan pakai nada tinggi. Ini adalah komunikasi yang baik. Kita junjung adab, ya. Kita anggap niat Gapura hari ini adalah niatnya baik, mau yang tabayun kalau bahasa anunya, yang klarifikasi kenapa dan bagaimana, kira-kira begitu. Jadi jangan kita sampai terpancing dengan hal-hal yang memungkinkan dari sembal yang pelunggung orang sekolah doang, kan? Dia mungkin angka iya kan? Mungkin Pak Daniel, Bung pelunggung mau langsung sampaikan. Sebelum kita sampai memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah buat beragama Muslim agar apa niatan hajatan niki agar mendapatkan solusi yang terbaik buat kita bersama-sama. Di hasilin niat Al-Fatihah. Selanjutnya yang persilahkan kepada Bung Adipati mungkin untuk langsung menyampaikan apa yang menjadi concern atau pemikiran beliau terkait dengan isu yang ada di PDAM. Kepada Bung Adipati kami persilahkan. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati PLT Direktur PDAM Lombok Tengah, kemudian Bapak Dirtek dan kuasa hukumnya, hari ini alhamdulillah kita bisa diterima dengan baik, walaupun apa riak-riak yang memang tidak boleh dan tidak sepantasnya kita lakukan di meja yang terhormat ini. Kenapa? Karena memang ini adalah tempat kita akan berbicara, tukar pikiran dengan akal sehat dan lain sebagainya. Oke? Kalau kemudian kita menggunakan akal sakit, celapuk, tahu doa, ukuran bani darat dengan bani jangan makin kan? Cuman mari kita menggunakan hati dan pikiran kita untuk mengeluarkan ide-ide, masukan-masukan kita semua, bukan hanya dari Gapura, tapi teman-teman masyarakat yang lain kami persilahkan. Itu konsepnya Pak Dirtek. Pak Dir. Yang pertama adalah terkait dengan rencana PDAM yang akan menaikkan tarif nanti di tanggal 1 Juli. Jadi masukan kami secara lembaga adalah berdasarkan analisis dan diskusi kami bersama masyarakat, rencana kenaikan tarif PDAM ini memang kami anggap secara lembaga LSM Gapura kami anggap belum layak. Apa alasannya? Masih banyak persoalan-persoalan yang harus dibenahi, bukan persoalan tarif yang harus diurus, akan tetapi persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat terkait dengan air. Ya, itu poinnya. Kalau saya mau tunjukkan apa persoalannya, kan tadi di orasi juga sering disampaikan sama kawan-kawan adalah macetnya air ini, ya, tidak terpenuhinya kebutuhan air.
Dedek gamak petai keju lu aji nanti. Itu satu. Karena memang masyarakat sampai hari ini kan wah datang wah ande air. Itu masalahnya. Dan itu terjadi di semua kecamatan Pak di itu terjadi. Kita tidak tahu apakah itu digilir apa dan sebagainya dengan alasan nanti kalau dari PDAM karena kurangnya mata air atau sumber air kita nanti akan diskusikan lebih lanjut. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kaitan dengan SPAM. Ya. Jadi SPAM itu adalah sistem pengelolaan air minum. Jadi kalau kemudian kita ingin menaikkan tarif dasar air ini, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu ya akan memberikan kami atau masyarakat bersosialisasi apa sih standar PDAM itu sehingga dikatakan layak mutu dan kualitasnya. Hari ini masyarakat Lombok Tengah tidak tahu apa standarnya sehingga dikatakan layak dan tidak layaknya. Siapa yang punya tugas itu? Ya PDAM tuh. Ya kan? Itu masalahnya. Yang selanjutnya adalah ini persoalan saja ini saya sampaikan dulu. Yang selanjutnya adalah kaitan dengan meter-meter masyarakat yang didatangi oleh petugas-petugas Bapak ketika dia telat bayar air, kemudian mau diputus. Apa yang bayar dengan namun masyarakat dia tahu berdalil dengan ilmu-ilmu logika sekolah itu tidak bisa. Maka fakta tidak bisa dibantahkan dari dunia sampai akhirat. Mau pakai dalil hukum apa, mau pakai regulasi apa, kalau fakta berbicara, dunia dan akhirat Anda tidak akan bisa membantahnya. Apa faktanya? Pertama ini datang air tengah. Kemudian kadang milih cabut, beban dia bayar. Air di Padang Timur itu bertahun-tahun tidak pernah mengalir, meternya ada. Ini sering saya sampaikan kepada Pak Direktur. Mari kita urus. Bukan hanya ketika saya aksi ini, Pak. Sering saya bicara berdua dan sebagainya. Bukan persoalan yang remeh-temeh. Pipa bocor, sumber air juga saya bicara. Kenapa? Saya sama Direktur ini sama-sama orang utara, Bos. Ya kan? Jangan kira tiap malam saya sama dia. Pada-pada kedengan daya. Ya kan? Tapi ketika aspirasi kami ya tidak tersalurkan dan sebagainya, secara konstitusi masyarakat berhak menyuarakan aksi massa untuk menyampaikan apa menjadi aspirasi itu. Ini bukan persoalan Bambang, tapi persoalan dia menjadi direksi di PDAM. Itu masalah. Yang kedua, kaitan dengan sumber air. Sumber air ini sudah kita tahu di utara itu kita sama-sama tahu Bapak-bapak. Jadi tak perlu saya ulas. Ya kan? Kemudian di selatan kita juga sama-sama tahu. Terobosan-terobosan yang kami lihat oleh Bapak Direktur PLT sekarang ini adalah banyak sih yang bagus. SDG juga dan macam-macam ya kan. Memberikan dia sosialisasi kemudian pelayanan pembayaran lewat bank. Itu adalah terobosan-terobosan yang kami akui apresiasi itu. Kami tidak menafikan itu. Ya kan? Tapi kebutuhan mendasar dari masyarakat adalah air. Ketahuan sama menu masyarakat ya kan. Milik naik. Lancar ngegam air. Dan kemarin kita survei, ternyata air ini didol. Ya kan? Arak ton temate, arak ton nende, arak ton temate, arak ton nende dan sebagainya. Di Kopang itu baca. Kita Bapak kan tahu. Kopang do balik gitu ya. Rapat lah kan sumber air. Ini ada ngai. Jadi saya tidak mau berbicara muluk-muluk persoalan regulasi. Anda punya regulasi, kami juga punya regulasi. Dan ini bisa multi tafsir semuanya. Masing-masing otak kita bisa mentafsirkan sendiri. Dan mari kita debatkan di situasi dan kondisi yang berbeda. Ya, kita adu otak kaitan dengan pemahaman, kaitan dengan ini. Tapi ini tidak penting bagi saya. Pentingnya adalah kebutuhan masyarakat persoalan air. Kalau kemudian bapak-bapak berdalil sekarang, oh saya akan menyesuaikan tarif atas dasar peraturan Menteri Dalam Negeri 650 kemudian SK Gubernur. Tidak penting bagi masyarakat itu ketahuan saya menu-menu. Selama kebutuhan dasar masyarakat, dede peraturan Menteri, dede peraturan SK Madang Gubernur. Undang-undang saja diamandemen, Pak. Kenapa? Karena kebutuhan dan realita yang ada di masyarakat. Mungkin sama dia mending jadi doro, sama dia mending. Kok kemudian ini yang menjadi patokan kita untuk mencegah kebutuhan masyarakat itu loh. Maka dari itu kami mohon kepada pihak direksi. Kami mohon ya. Karena bukan kami saja yang bersuara kaitan dengan itu, Pak Dirte. Di teman-teman DPR juga bicara, teman-teman Kades juga berbicara. Yang tadi juga termasuk Kades Penunjak juga bicara. Oke? Tolong
ditunda atau dikaji ulang bersama Dewas dan lain sebagainya. Kan keputusan menaikkan tarif ini kan bukan direksi BDAM, Pak. Ya, bupati yang punya keputusan, supaya bapak-bapak tahu. Dia hanya mengkaji dengan Dewas dan sebagainya, kemudian bupati yang punya keputusan melalui surat keputusan bupati. Bukan ini. Dia hanya kajian saja, tapi bupati hanya mengiyakan dan akan menerima yang sudah matang. Maka dari itu, bapak-bapak yang ada di sini adalah tolong dengarkan aspirasi masyarakat. Ya, kalau kemudian tuntutan kami ada 4, ya. Pertama adalah tunda kenaikan tarif itu. Kemudian adalah kalau kita berbicara nanti jawabannya karena persoalan dana sehingga kami tidak bisa memenuhi kebutuhan air, tolong realisasikan dan rasionalisasikan anggaran yang Anda dapat setiap bulan dan setiap tahun. Nanti kita akan lihat dari sekian miliar, ratusan miliar per tahun itu apa yang pernah Anda lakukan, berapa gaji pegawai dan sebagainya, kebutuhan dan berapa sisanya, kenapa sisanya itu Anda tidak bisa berbuat dengan itu. Kalau kita berbicara anggaran. Yang ketiga adalah tuntutannya adalah karena kami menilai Bapak ini ya selaku PLT selama ini gagal di beberapa bulan ini, bahkan ini sudah 2 kali PLT, Pak. Ukurannya PLT itu 6 bulan, sudah masuk 2 kali PLT hampir 2 tahun. Tapi itu kan urusan yang maha kuasa Bupati Lombok Tengah, Republik Lombok Tengah. Persoalan dia PLT urusan beda, urusan yang berbeda. Tapi ketika sepanjang masa Bapak menjadi PLT ini saya menganggap gagal. Ya, gagalnya dari mana? Kita sama-sama orang utara, Bos. Saya tunjukkan sumber air di Air Bual. Sumber air di Air Bual tidak pernah diapa-apakan, Bos. Katanya kita sulit air. Oh, ini udah sumber airnya di Air Bual. Saya siap berkoordinasi dengan masyarakat di Air Bual itu bersama kepala desa, dijamin saya akan tanggulangi persoalan itu. Kalau ada riak-riak dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sampai hari ini tidak dilakukan. Aing jak kurang dai uni nah. Lagu kembem dek kelola sumber-sumber air itu. Iya kena kan. Jadi bapak-bapak ini hanya hebat di medsos, gali pipe, kemudian rapat-rapat penting yang tidak dipahami oleh masyarakat, dan itu penting memang. Tapi saya berdasarkan masyarakat bungun, jadi saya tidak melihat bagaimana bapak-bapak yang ada di medsos itu. Kami tidak butuh itu. Tapi masyarakat melin arasin besok nai menek, si besok anak si ngulu dan sebagainya. Demene junub dengan barang, demene bersihnya semua mau pas mandi mendarai. Kita sembahyang subuh. Ya kan? Siapa yang punya dosa? Ya berdosa berjamaah. Konstitusi, dosa berkonstitusi. Yang punya kewajiban itu adalah PDA yang menjadikan orang air. Kan begitu. Nah, itulah ilustrasi. Yang pura, Kak, ya. Mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Jadi kalau kemudian saya salah kata, salah ungkap, ampura agung-agung sampura. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi masukan kita, masukan masyarakat di luar sana bisa diakomodir oleh PLT Direktur BDAM bersama kawan-kawan yang lain di kantor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dia perkenalkan diri, Pak. Tiang Petir, tiang perwakilan dari Kecamatan Jonggat. Ada beberapa hal yang perlu dia sampaikan terkait masalah PDAM. Yang pertama terkait masalah isu kenaikan tarif dasar PDAM. Kenaikan tarif dasar PDAM itu tentu sekali yang seharusnya kalau kita mengacu sama regulasi, penuhi dulu kewajibannya bapak-bapak yang duduk di PDAM ini selaku pelayan masyarakat. Penuhi dulu kewajibannya, baru bisa tuntut hak. Karena hak itu tidak akan bisa terrealisasi ketika bapak-bapak tidak bisa memenuhi kewajibannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sekedar menyarankan saja, silahkan dari semua lapisan jajaran PDAM untuk belajar, ya, belajar dari filosofi tukang tarif tua. Tukang tarif tua itu penghasilannya cuma tetesan. Itu cuma menetes saja, Pak. Tetapi dia mampu memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggannya. Mampu memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggannya. Dan Bapak pun juga harus belajar dari PS. PS itu, Pak. Jangankan sekedar naik tarif, Pak. Malah kita ngerti dengan
sekian kali lipat tarif itu. Kenapa? Karena kita sudah dikasih kepuasan dalam pelayanan. Maka saya minta pihak PDAM untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan penyaluran air kepada masyarakat itu. Terus yang terakhir, kemarin di wilayah kami di Kecamatan Jongga terjadi kemacetan air. Ya, ada galian yang dilakukan oleh pihak PDAM. Ketika digali, saya tanya, ini ranahnya Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR. Kenapa digali, Pak? Rapat bahu jalan itu. Kenapa digali? Oh, nanti tidak tertimbun lagi. Nanti kita akan perbaiki lagi. Pihak PDAM langsung saya tanya ketika dia gali. Namun sampai saat ini, sampai detik ini belum ada perbaikan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya, Allahumma fiqillah wa qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari Matang ya, Batu Kliang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tiang perwakilan dari Batu Kliang dan Batu Kliang Utara. Jadi kalau kita ambil runut tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Gapura tadi, untuk masalah spamnya itu PDAM ini di wilayah utara, khususnya kami di Batu Kliang Utara sebagai sumber mata air. Nah, jadi keluhan kami di sana sebagai sumber mata air pun kami susah dengan air bersih. Alasan dari PDAM selalu beralasan debit mata air. Sedangkan yang terjadi di utara, banyak sumber mata air yang kami miliki itu dialirkan ke, tidak tahu ke arahnya kemana. Sedangkan kami di wilayah sana pun susah dengan air. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2013 dulu pernah disahkan di DPRD itu tentang undang-undang Jaslink, Pak. Tentang jasa lingkungan dulu, PDAM itu. Di mana di dalam perda itu memerintahkan PDAM itu, CSR PDAM itu untuk perbaikan alam di wilayah utara. Sedangkan Bapak Dirut PDAM PLT yang sekarang itu CSR-nya diberikan kepada anak sekolah. Ini kan lucu, Pak. Masalahnya sumber mata air hutannya gundul di utara, Pak. CSR yang Bapak berikan ke anak SD. Nah, ini kan tidak nyambung, Pak. Nah, ini yang terjadi di utara. Nah, sehingga kami mohon untuk Bapak sebagai pemegang kebijakan di PDAM ini memerhatikan kami di utara. Bagaimana Anda akan dapat sumber mata air kalau hutannya gundul, Pak? Terus yang kedua, tidak ada modernisasi dari PDAM. Kenapa kita lalu berpikir sumber mata air dari air enggar-enggar itu saja, Pak? Kenapa tidak berpikir ada bendungan, kita tampung lalu diolah menjadi air minum atau bagaimana? Kenapa selalu kemarin ada statement yang nyeleneh pada awal-awal Bapak diangkat itu, Bapak akan mengeksploitasi sumber-sumber mata air di utara untuk memenuhi kebutuhan debit air ini. Kalau itu Pak dieksploitasi terus kami sumber mata air di utara, kami tidak bisa bertani, Pak. Air kokoh itu sudah kering di utara, hanya isinya pempes. Karena apa? Bapak tampung sebagai sumber air PDAM. Nah, ini yang terjadi di utara. Sedangkan kami pun di utara tidak dapat air. Nah, sekarang bagaimana Bapak memikirkan kami di utara itu menyediakan bagaimana PDAM itu kan dari 1970-an, Pak, berdirinya. Selalu terkendala dengan urusan dana. 1974, Pak, lama. Kenapa selalu pengelolaan konvensional? Maaf ini. Kalau lahirnya 1974, pengelolaan konvensional hanya boya aingger, empel lalu dialirkan, kan konvensional namanya. Kenapa tidak berpikir mengolah air bendungan, air? Iya. Kreativitasnya. Selalu permasalahannya debit air, Pak. Maaf, kami di utara sampai seperti dibilang Pak Adipati untuk besok naik pun sulit. Baru kelihatan, Pak. Bisa Bapak cek. Nah, itu yang terjadi di Batu Kliang Utara, Batu Kliang dan Batu Kliang Utara. Nah, sehingga kami mohon kepada Bapak nanti ke depannya kalau ingin memperbaiki khususnya CSR, tolong perbaiki alam kami di utara supaya sumber mata air itu terjaga. Jangan salurkan ke SD, Pak. Itu
tugasnya dinas pendidikan nanti. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum. Dari Praia Barat ya. Praia Timur dulu. Praia Timur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah dari Praia Timur Desa Sekerang ini satu kampung di Dusun Penangsa itu 2 desa. Ada dusun Desa Marok, ada Desa Sekerang, 2 kampung. Pipa yang sudah dimasukkan itu lebih dari 4 tahun. Sampai sekarang belum ada tindakan lanjut dari PDAM ini. Terus selanjutnya pipa yang sudah ditanam 4 tahun bahkan mau rusak mungkin pipa itu. Ini belum ada air yang mengalir sampai hari ini. Itu di Dusun Penangsa sama Dusun Montong Tangga itu 2 desa itu yang karena di Desa Penangsa itu ada dua kasus di situ. Ya, juga banyak pipa-pipa yang bocor tidak pernah diperbaiki oleh PDAM. Bahkan dimanfaatkan oleh petani-petani di sana untuk nyiram tembakau dan segalanya. Coba dicek dulu yang bocor ini. Jangan masyarakat hanya sekedar membayar angin. Mendingan dia beli kompresor kalau begitu. Nah, begitu bisa dimanfaatkan untuk ban motor. Jadi PDAM hanya sekedar angin sudah bisa dimanfaatkan, Pak. Oke, singkat Pak. Ya, coba itu Pak. Kemudian selanjutnya di yang Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, perkenalkan saya Imam dari perwakilan Praia Barat ya. Tepatnya di Penuja Pak. Nah, jadi di sana ada PDAM yang pada saat ini sampai hari ini masyarakat itu masih mengeluh. Pagi-pagi sudah tidak ada air Pak. Kalau pagi-pagi ya, untuk mandi apa. Selanjutnya, jadi di perusahaan air minum yang ada di sana, PDAM yang ada di sana, itu sudah berpuluh tahun ada, ya. Tapi imbasnya ke masyarakat bahwa ketika air sungai yang ada di kokoh di sana ya, Pak, sudah coklat, Pak, sudah tidak bening lagi, ya. Itu limbahnya PDAM di sana. Dulu masyarakat kita yang ada di Penuja sana bisa mandi di sana, bisa tanam kangkung di sana. Tapi sekarang sudah tidak bisa, Pak. Ikan juga ada dulu, banyak ikan di sana. Tapi sekarang sudah tidak ada karena limbah PDAM. Ya, jadi teriakan masyarakat, jeritan masyarakat yang ada di sana tidak bisa tersalurkan. Nah, jadi pernah kita dulu menyuarakan itu, tapi belum ada jawaban sampai hari ini, Pak. Ya, itu saja ya dari perwakilan Praia Barat. Limbah pengolahan air minum, ya, sampai membuat coklat itu anunya. Dadah, itu saja. ada lagi biar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zam Islah dari Praia, tepatnya di Mekardami. Jadi persoalan PDAM memang sama semua. Namun di tempat kami di Mekardami 1 bulan yang kemarin ini tidak pernah ada air. Ya, 1 bulan. Jadi memang ada air datang, tapi jam 1 malam, 1-2 cukup sampai jam 1-2 saja. Jadi masyarakat sudah melapor ke orang-orang yang catat meter itu, tapi tidak ada respon. Sampai saat ini, jadi masyarakat Mekardami bagian utara jarang mandi kalau tidak ke bendungan atau sungai. Ya mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup atau gimana? Mungkin bawa kita. Silakan sekalian. Terima kasih. Momen yang tepat dan pas. Kami mewakili masyarakat Batu Gilang Utara. Sebelum kita dengar-dengar, kita apresiasi buat pimpinan PDAM. Kita berikan tepuk tangan. Semangat kita adalah satu, Lombok Tengah. Konten berbicara PDAM. Sumber dari PDAM alhamdulillah bagian utara Lombok Tengah. Tapi kami masyarakat Batu Gilang Utara tidak pernah berbicara
tentang konteks khusus Batu Keliang atau wilayah utara. Akan tetapi kami berbicara Lombok Tengah. Keluh kesah yang disampaikan oleh kawan-kawan perwakilan dari masing-masing kecamatan, mohon dengan hormat diatensi full, diatensi ya, di follow up full. Aplikasikan terus apa menjadi masukan, hingga program-program Bapak yang saat ini diberikan amanah, mandat oleh pemerintah daerah untuk mengelola perusahaan PDAM ini sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan masyarakat. Catatan memang ironis sekali, Ambore, Diki Bapak Dirut, kami tidak berbicara aturan. Kalau berbicara aturan mungkin kawan dari Ketua Gapura sudah menyampaikan, kayaknya kawan-kawan sudah paham semua. Memang pertanyaan khusus dan ini catatan mungkin meskipun tidak ada, mungkin catatan kita mungkin pertama ada kaitan legalitas. Mungkin pertanyaan kami di bawah secara umum Lombok Tengah, ada apa kok PLT bisa turun 2 kali? Tapi itu tidak perlu jawab. Yang perlu dijawab hari ini, kami sebagai pelanggan, kami sendiri sebagai pelanggan, catatan kami sudah 4 bulan Pak Pak Dirut maupun Pak Dirtek, Bapak menjual, kami membeli. Yang sering kita lakukan bahkan hampir sama semua persoalan itu. Yang kadang-kadang kita bayar di bawah itu adalah angin. Artinya di sini Bapak mengawali dengan bahwa kita beragama Islam tadi, bahwa mengajak kita membaca Al-Fatihah. Jangan sampai yang Bapak jual itu 1 kilo, kami bayar 1 kintal, maka di sana ada nilai riba. Jangan-jangan ada nilai riba yang masuk di PDAM. Inilah yang membuat ketidakberesan di perusahaan PDAM ini. Hari ini catatan kami, anak buah Bapak atau jajaran Bapak di tingkat bawah, tolong Pak, tolong maksimalkan. Contoh ini kami sebagai pelanggan, hampir 4 bulan Pak, meter tidak berjalan, hanya beberapa perubahan, namun bayar tetap di atas. Yang kami bayar itu apa? Hingga pertanyaan, hingga di saat ada petugas Bapak datang mencari konsumen atau pelanggan, itulah jawaban yang diberikan. Apa yang terbayar? Oleh sebab itu kami juga apresiasi mungkin di medsos, di apa Bapak melakukan kiat-kiat hebat untuk mengubah PDAM ini. Namun jangan lupa kami sebagai konstituen di bawah, layani kami dengan maksimal, perbaiki tatanan jaringan di bawah. Terima kasih Pak. Demikian mungkin gambaran yang sudah banyak diberikan oleh teman-teman ini dari masing-masing perwakilan ya. Jadi keseluruhan itu adalah bisa kita simpulkan bahwa itu adalah sebagai alasan kita untuk menuntut ditundanya kenaikan tarif ya. Jadi apapun keluhan dari masing-masing kecamatan ini, jadi kesimpulannya adalah tolong diapresiasi itu dan menjadi masukan dan pertimbangan bersama direksi dan dewas untuk dikaji ulang ya kan. Jadi kita tidak mau berbicara persoalan regulasi dan sebagainya, bares tengeraus regulasi, nanti kita adu argumen kaitan dengan itu. Cuman hari ini adalah kesimpulannya adalah dari semua masukan-masukan yang disampaikan oleh kawan-kawan perwakilan di seluruh kecamatan ini adalah alasan-alasan untuk dimintanya kami melalui SM Gapura mewakili masyarakat untuk ditundanya kenaikan tarif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Subur, Sekjen LSM Gempar NTB. Ya, saya berbicara yang pertama atas nama Praya Kota Kelurahan Praven. Ya, tepatnya di Kampung Sobirin. Hampir sama keluhannya terkait dengan pelayanan PDAM. Yang pertama, airnya ketika musim hujan keruh. Yang kedua, ketika musim kemarau macet-macet. Sehingga masyarakat untuk mendapatkan air itu hampir di jam 00 ke atas. Itu pun dengan bantuan mesin dinamo air. Yang pertama mereka beli mesin, kemudian itu mesin disalurkan ke pipa PDAM untuk menyedot. Nah, jadi kerugian di sana kami pelanggan. Yang pertama kami bayar PLN, yang kedua kami juga bayar PDAM. Nah, seperti itu.
Sehingga yang pertama harapan kami sama seperti teman-teman dari LSM Gapura, kami menolak ya kenaikan ataupun penyesuaian tarif PDAM ini. Ketika pelayanan PDAM apa yang menjadi kekurangan itu semua teratasi, maka kami yang mendukung. Ya, kami pertama dengan masyarakat mendukung itu. Tapi ingat catatannya itu harus diperbaiki dulu. Yang kedua, dari Janapria, kami banyak menampung aspirasi dari masyarakat Kecamatan Janapria yang lebih kurang 2.000 lebih pelanggan PDAM. Termasuk salah satunya yang menjadi keluhan adalah petugas ataupun pegawai PDAM di tingkat bawah. Itu ada terjadi pencabutan meter air, sementara regulasinya atau mekanisme tidak sesuai begitu. Yang seharusnya dilakukan PDAM memutus jaringan penyaluran itu. Mungkin ada penyebabnya terkait dengan pendongkakan atau macet pembayarannya. Tidak apa-apa diputuskan, tapi asal jangan sampai dicabut itu saja. Nah sekarang pertanyaannya, meter yang dicabut itu dikemanakan begitu? Ya. Nah sementara itu ada seperti tadi di kecamatan lain, jaringan pemipaan di Praia Timur itu sama. Kami juga menampung keluhan itu, aspirasi masyarakat bahwa sekian tahun pipa yang sudah jaringannya yang sudah ada itu tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu kami berharap kepada pelaksana tugas atau dirut PDAM yang sekarang perbaiki kinerjanya. Baru kemudian menyesuaikan tarif. Ya, bukan kami masyarakat tidak atau pelanggan tidak setuju. Ya, kami setuju asalkan apa yang disampaikan Bung Adipati, ya, Bapak memperbaiki kinerja itu saja. Jangan kemudian Bapak membanding-bandingkan tarif PDAM Lombok Tengah dengan PDAM Lombok Barat, Lombok Timur, ya. Bandingkan dulu dengan kinerja jajaran PDAM. Itu saja, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan hormati Bapak Kapolsek beserta dengan jajaran, yang saya hormati dan banggakan kawan-kawan dari Gapura dengan tim dari pemerhati PDAM hari ini. Dan saya hormati kawan-kawan media sekitarnya hadirin sekalian. Insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya terhadap kondisi PDAM hari ini. Jadi, saya berpikir positif terhadap apa yang dilakukan oleh Bang Adipati hari ini dengan kawan-kawan Gapura. Saya anggap ini sebagai bentuk bahwa mereka peduli terhadap kondisi yang ada, terutama soal pelayanan kebutuhan dasar kita, yakni air bersih. Itu yang kita bisa tangkap yang secara positifnya itu. Karena di era hari ini juga ruang-ruang untuk menyampaikan kritik, saran, masukan juga dimungkinkan secara undang-undang, dan lebih khusus lagi PDAM juga sangat terbuka untuk menerima berbagai saran, masukan dari pelunggung sebagai vitamin, sebagai dasar kami, evaluasi kami ke depan agar apa yang menjadi masalah yang dianggap oleh masyarakat hari ini bisa kami carikan solusinya secara bersama-sama tentunya. Itu yang bisa sampaikan. Dan terkait langsung saja yang sampaikan terkait dengan beberapa poin-poin penting yang disampaikan dari awal tadi dari Bung Adipati sampai yang terakhir, pada prinsipnya sama saja. Itu berbicara soal tarif, kira-kira gitu. Yang kedua, poin pentingnya walaupun berbeda-beda lokasi ini, lebih persoalan tentang pelayanan yang belum kira-kira maksimal, kira-kira arasa di Manuai, arasan di Manpul air. Nah, berbicara yang pertama tadi terkait dengan soal tarif hari ini, memang agak serba salah sebenarnya yang mau bicara soal ini. Satu sisi tidak saya harus buka soal regulasi Pak Bung Adipati, yang memang salah satu dasar saya mau tidak mau hari ini harus menyatakan bahwa salah satu yang menyebabkan, yang membuat kami harus mempertimbangkan kenapa harus dilakukan penyusunan tarif adalah atas dasar regulasi, atas dasar adanya peraturan yang kemudian dibuat oleh pemerintah, bukan oleh PDAM hari ini yang membuat peraturan ini. Terlepas dari soal bantahan, nanti silahkan dibantah oleh
Bang Adipati ataupun yang lain. Tapi dasar pertamanya kenapa kami melakukan penyesuaian tarif ini adalah karena adanya regulasi, baik itu peraturan menteri maupun peraturan gubernur yang kemudian Bang Adipati mungkin juga sudah punya peraturan gubernurnya secara rigid, secara detail, secara jelas di sana diatur dalam peraturan gubernur tersebut. Nanti akan didetailkan lagi sebenarnya oleh konsultan hukum kami, Bang Dani akan menjelaskan lebih rinci lagi. Tapi pada prinsipnya secara regulasi kami punya dasar. Itu yang membuat kami mau tidak mau melakukan itu. Ini adanya keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 690 sampai 579 tahun 2021. Rigidnya nanti akan disampaikan oleh beliau sambil kita diskusi saja nanti. Nanti dibantah, dijawab, dibantah, dijawab secara enak dan santai saja. Nah, itu yang mendasari kami harus melakukan penyesuaian tarif. Tetapi secara spiritnya, kenapa penting untuk dilakukan penyesuaian tarif? Sebenarnya ini ada korelasi dengan keinginan kita bersama, keinginan tiang pelunggu, bagaimana melihat pelayanan PDAM ini menjadi bagus. Itu spiritnya sebenarnya. Kenapa kemudian negara, pemerintah hari ini melakukan kebijakan tentang penyesuaian tarif. Bahkan sebenarnya yang terjadi hari ini bukan hanya tarif PDAM yang naik, Pak. Cuma kan tiang pelunggu tidak kemudian ini menjadi lebar dan besar. Ini kan dimulai dengan adanya kenaikan BBM juga sudah terjadi. Kenaikan listrik juga terjadi sebenarnya. Angka inflasi ini kekena ditarik kajian barang dan jasa ini terus naik. Itu yang terjadi hari ini. Ambure yang tidak punya dalih yang lain, apa adanya dewek ngomong. Itu sudah dasarnya. Dan saya tidak punya dalih yang terlalu mengembang. Itu yang membuat kami harus bertahan dengan kondisi tarif yang tidak sesuai dengan pelayanan hari ini. Sederhana saja ya. Ibaratkan sambil diskusi. Niki air segelas niki ini. Ini sederhananya kenapa kemudian penting untuk dilakukan penyesuaian tarif. Biaya untuk oleh niki diskusi Bung Adipati di biaya ke pihak lain niki mulai oleh baitai gaji pegawai apa jadi satu kemasan niki 1.000 misalnya. Ini contoh saja nih, jangan kemudian 1.000 misalnya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita harus jual air ini dengan harga 900. Artinya di sana secara ekonomi tidak tercapai full cost recovery unit lebaran. Artinya biaya pegawai, biaya produksi, biaya administrasi dan lain sebagainya tidak sesuai dengan harga tarif air. Itu yang terjadi, saudaraku sekalian. Sehingga ini yang membuat pemerintah sekali lagi agak menganalisa bagaimana pelayanannya mau jadi baik kalau kondisinya seperti ini terus. Sementara tuntutan tiang pelunggu terus pengen pelayanan yang jauh lebih baik lagi ke depan. Logika yang kedua yang bisa dia sampaikan hari ini, betul pelayanan dulu bagusan apa ya, ini antara mbe juluan telok kan cemanuk campur yang menor dewek nih. Satu sisi pelunggu minta agar pelayanan bagus, sementara satu sisi kami memang harus berpikir tentang bagaimana Pak Dirtek harus berpikir tentang hulu sampai hilir permintaan kerisa oleh sumber nike, bagaimana memperbaiki jaringan agar pelayanannya jauh lebih baik lagi dengan segala situasi keterbatasan yang ada. Nanti secara teknisnya mungkin apa yang terjadi dengan jaringan, dengan perpipaan Pak Dirtek akan menjelaskan. Tapi paling tidak spiritnya itu, saudaraku semua, kami juga dengan berat hati sebenarnya harus melakukan penyesuaian tarif ini. Tapi yang pertama, kami juga sebagai institusi yang di bawah pemerintah hari ini juga tidak mematuhi perintah dari peraturan gubernur yang dibuat juga salah, ya salah kita ini ada konsekuensi di sana. Ya, itu yang ini ada dasar hukumnya yang dibuat. Nanti silahkan dibantah kalau memang ada bantahan yang logis tentang ini. Ya tujuan kita berdiskusi hari ini. Banyak kemudian yang ketiga, wilayah-wilayah yang hari ini belum menikmati PDAM ya. Bayangkan dari jumlah pelayanan yang ada di Lombok Tengah ini, PDAM hanya mencakup baru kurang lebih 25%. 25 sampai 27% dari jumlah KK yang ada. Alhamdulillah yang sudah dapat melihat sama masyarakat yang pelunggu sedikit ya.
masyarakat yang belum yang membutuhkan air tapi belum bisa menikmati pelayanan PDAM karena keterbatasan kemampuan dari sisi anggaran. Itu yang terjadi. Soal hitung-hitungan pernah mau ganti iuran, kalkulasi sederhana tadi disampaikan, mereka yang jama-jama menikah ya memang logis, tapi biaya dari kemudian yang dihasilkan PDAM tidak punya penghasilan lain selain dari iuran pelanggan. Hanya itu sumber operasional biaya yang bisa diharapkan oleh PDAM dari iuran pelanggan, sehingga ada hak dan kewajiban di sana. Dan satu lagi, bukan kita beli air ini, jasa yang kita jual hari ini. Jadi mungkin itu dulu sebagai pembuka dari Tiang, nanti kita diskusi lebih lanjut. Mungkin selanjutnya terkait dengan bagaimana dasar hukum atau regulasi ataupun secara kondisi sistem jaringan akan disampaikan oleh Pak Dirtek. Tapi sekali lagi spiritnya hari ini Tiang sangat mengapresiasi dari teman-teman atas kawan-kawan atas kritik saran masukannya. Saya ini berbaik sangka hari ini bahwa ini tujuannya adalah satu lagi. Terima kasih sekali lagi bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan PDAM, pembangunan PDAM agar pelayanan jauh lebih baik lagi ke depan. Kurang lebihnya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, aku udah masukkan sedikit aja biar nggak salah penafsiran. Tadi kayaknya Pak Dirut ini salah penafsiran. Tadi analogikan ini satu air. Kita tidak persoalkan sesuai dengan dasar hukum. Bapak mau naikkan berapa? Seperti yang kita sampaikan. Cuma di sini yang kita maksud, mungkin hari ini per kubikasinya 5.000, yang seharusnya yang akan dinaikkan menjadi 7.000. Yang kita persoalkan, kubikasi ini tetap tidak masuk tapi bayaran terus dilakukan oleh konstituen. Itu yang kita maksud, bukan persoalan. Apalagi ada kalimat jasa. Saya tangkap analogi yang disampaikan tadi itu memang salah, Pak. Bukan salah, tapi nanti saya jelaskan soal. Artinya nanti air yang kita bayar dengan kemasan banyak itu kita siap bayar dengan catatan air itu penuh. Tapi kalau airnya setengah ini jadi pertanyaan kami di bawah. Iya, saya tangkap pertanyaan Bu. Nanti dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang hormati sama-sama yang hormati Bapak Direktur Penambah PDAM Kabupaten Lombok Tengah, yang hormati Kabak Op Polres Kabupaten Lombok Tengah, yang hormati Bapak Kapolsek Raya, yang juga yang hormati rekan-rekan dari LSM Gapura, Bapak Adipati, serta rekan-rekan penggiat LSM lainnya yang hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum sami pada hari ini bisa lebih dekat bersilaturahmi, apalagi niat baik ini adalah untuk kemajuan PDAM yang ke depan bisa lebih prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan di masyarakat ya. Perlu yang sampaikan bahwa yang sangat apresiasi apa yang belum kami lakukan, karena ini juga merupakan jadi masukan bagi kami sebagai bahan kami untuk melakukan evaluasi terhadap kurangnya kinerja kami, dan harapannya adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan kami ke depan ya. Yang mungkin akan langsung mengarah kepada kenapa pelayanan air kami dianggap kurang berkualitas atau istilahnya masih kurang ya. Pertama-tama yang ingin sampaikan secara gamblang bahwa kondisi sumber air kami tadi sudah sempat disampaikan, masalahnya sumber-sumber air. Ampun aja mungkin yang lebih jelaskan lagi secara singkat yang bahwa kami dari PDAM Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah konsumen 53.000, sebenarnya 55 ada. Tetapi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan ini sudah menjadi kami kecualikan ya, kami pilah ya, sehingga konsumen kami sekarang berjumlah 53.000 ya. Untuk diketahui ya bahwa sumber air kami secara kapasitas terpasang memang besar ya.
Tetapi ada kendala teknis maupun kendala dalam hal sumber debit air yang makin hari terjadi penurunan ya. Berdasarkan angka yang dari data yang tiang punya niki, angkanya di sini adalah 527 liter per detik ya. Kalau melihat dari angka ini, kalau dikalikan hitungan standarnya adalah 1 liter sama dengan 80 SR ya. Berarti hanya akan bisa mengaliri sekitar 45 ribu konsumen ya. Sehingga kekurangan-kekurangan itulah juga yang menyebabkan pelayanan kami menjadi kurang maksimal ya. Dimana hal ini tentunya kami melakukan pergiliran ya. Dampaknya ada ya, karena kekurangan tekanan ya. Sehingga apa yang disampaikan dari rekan-rekan Praia Barat, kalau pagi airnya kurang, tidak ada malah ya. Itu akibat daripada pemanfaatan yang seperti yang dibilang tadi juga oleh teman rekan kami salah satunya, bahwa kenapa sistemnya sederhana ya, kenapa tidak pakai modernisasi, memanfaatkan teknologi modern ya, dengan pompa yang lebih tekanannya lebih besar ya. Itu karena memang hari ini memang yang aminin ya, bahwa memang kita itu sangat menggunakan teknologi sederhana, di mana mayoritas pelayanan kita hampir 82% niki melalui sistem gravitasi, di mana kebutuhan air maksimalnya itu adalah harusnya lebih daripada kapasitas kami yang 527 itu. Sehingga tekanan air pada pagi hari yang menjawab yang tadi, bahwa dia kena dampak daripada jam puncak, dan jam puncak ini terjadi adalah pagi dengan sore ya. Itu satu dia. Terus kemudian kedua ya. Yang kedua adalah yang dari Pelaya tadi dia gelondong ya. Sama juga nih kan ya. Gelondong juga demikian, yang gelondong, pengendong dan sekitarnya. Kebetulan yang sudah turun melakukan evaluasi terhadap pelayanan kami. Memang ada sistem-sistem kami yang memang belum sempurna di sistem tersebut ya. Sehingga apa yang disampaikan ada benarnya ya, bahwa sudah mulai menggunakan pompa. Dan rata-rata konsumen kami secara keseluruhan yang sudah memanfaatkan pompa di sini ya, karena kekurangan tekanan kami akibat dari sumber air kami yang kurang ya. Kemudian berikutnya masalah daripada sumber air, kenapa tidak memanfaatkan sedangkan sumber air utara itu besar ya. Yang juga sudah pernah diskusi dengan Pak Adipati ya, memang kenapa Praia Timur kurang airnya ya. Untuk diketahui bahwa Praia Timur ini sumber airnya memang dari sistem zona. Tadi Pak Adi pernah di atas di podium tadi juga menyampaikan zonanya ada zona timur. Zona timur ini kalau tidak banyak dimanfaatkan oleh wilayah Kopang dan sekitarnya, tentunya akan besar dampaknya sampai ujung, karena sistemnya ini memang sampai Praia Timur ya. Tetapi apa yang terjadi dengan apa yang disampaikan Pak Adi tadi, bahwa ada sumber kami di Aibual, di Nyeredep itu mati ya, karena kena longsor dan segala macam, dan hari ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga kami tidak bisa menggunakan. Mengantisipasi kebutuhan wilayah Kopang dan sekitarnya, kami melakukan tipping-tipping di wilayah Kopang ya. Itu 5 titik ya, 5 titik yang potensi pengganggu pelayanan sampai ke ujung sangat besar ya. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa kenapa tidak buat bendung-bendung. Alhamdulillah ya, kami memang sudah punya perencanaan untuk melakukan bendungan-bendungan ya. Karena di sini kami sudah mencoba menginventarisir sumber-sumber air yang ada di utara, sesuai dengan rekomendasi atau arahan daripada dari BWS yang bahwa kami diminta kalau memang ada sumber yang bisa dimanfaatkan, silahkan dibendung, jangan menangkap air yang sudah ada di sungai ya. Karena di sana ada HLD ya. Aturannya bahwa di atas HLD pemanfaatan air yang langsung ke HLD itu tidak boleh dimanfaatkan oleh PDAM ya. Sehingga kami sudah berhubungan kemarin juga dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat itu untuk melakukan inventarisir ya, kegiatan-kegiatan untuk bagaimana sih wilayah-wilayah atau sumber-sumber air yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan pelayanan. Kemudian berikutnya zona barat ya, Ampura ya. Zona timur terganggu oleh sistem itu karena dimanfaatkan untuk zona tengah, sedangkan zona tengah dimanfaatkan untuk mensupport zona barat. Yang menjadi PR hari ini adalah zona barat ini memang belum punya sistem tersendiri ya.
Karena kami sebelum pandemi ini kami sudah melakukan menyusun MS ya untuk pemanfaatan limpasan Danau Biru dan Cororong yang memang terbuang ke Lombok Barat ya. Tetapi kami sampai dengan 2020 kemarin hanya bisa melakukan FS ya, dibantu oleh Bapeda, sehingga hari ini kami punya PR untuk DED-nya dan mudah-mudahan direncanakan 2023 kami sudah bisa dibangunkan pemanfaatan Danau Biru dan Cororong ya, dengan kapasitas kurang lebih sekitar 150 liter itu untuk pelayanan Pinggirate, Jonggat sampai dengan Praia Barat Daya. Hal inilah yang nanti ke depannya kalau penambahan debit ini terjadi akan menambah tingkat kualitas pelayanan air kami di masyarakat ya. Terus kemudian kenapa tidak memanfaatkan bendungan? Hari ini untuk Praia Barat, Pujut dan Praia Barat Daya kami menggunakan bendungan Batu Jai, dan kemudian juga rencananya untuk pembangunan juga kawasan di selatan ya, untuk daerah penyangga dan kawasan ekonomi bahwa menggunakan penggedang diarahkan memang untuk memanfaatkan bendungan-bendungan yang bisa dimanfaatkan untuk penambahan debit air baku dia. Sehingga dalam kesimpulan niki yang memang apa-apa yang menjadi masukan dari pelumum sami niki akan apresiasi dan akan yang tidak lanjutin. Tentunya yang sudah melakukan optimalisasi beberapa kegiatan seperti Pak Adipati juga misalkan pelayanan kami waktu itu di Repitan Pak Adipati, alhamdulillah sekarang sudah bisa sampai. Tapi tentunya yang berharap juga ya, dan ini adalah niat kami dari direksi juga dan teman-teman di PDAM bahwa dia perlu ya tegur dulu yang untuk kemudian akan melakukan peningkatan kualitas pelayanan ya. Untuk diketahui yang kalau memang ada permasalahan menyangkut meter tadi secara teknis yang kenapa kalau macet kami tidak bayar dicabut ya. Kemudian meternya dimanakan ya. Ampura ya, yang perlu jelaskan secara administrasi sedikit ya, bahwa dalam melakukan pemasangan sambungan rumah ini ada perjanjian langganan ya. Perjanjian langganan ini lengkap aturannya ya, bahwa di sana bahwa pipa dinas itu adalah mulai dari tippingan sampai dengan meter nike adalah milik PDAM ya. Karena kita berlangganan. Itu berbayar kan 1 sampai 1,5 per pelanggan. Itu berlangganan ya. Itu kos pertama berlangganan karena pelumum minta pipa, minta stop keran, minta apa sampai meter untuk alat ukur. Itu adalah milik PDAM ya. Sehingga kalau terjadi pemutusan dan segala macam ampura niki itu adalah memang merupakan menjadi aset PDAM, tercatat ya di aset PDAM ya. Terus kemudian berikutnya menyangkut apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman niki bahwa pakai pompa, nyedot dan segala macam secara aturannya pun ada di perjanjian niki dan perjanjian baku yang ada memang antara PDAM dengan calon konsumen. Nanti bisa yang sajikan dan sehingga memang kita dalam hal ini melakukan hubungan kontrak kerja berlangganan ya pada para Telkom makin dipasangkan alat-alat Telkom sampai sampai alat bicaranya, tapi begitu mati ini kan sudah otomatis menjadi hak daripada Telkom itu sendiri ya. Terus kemudian juga masalah sama dengan PLN ya, PLN begitu cabut ya meternya juga habis cabut ya, karena memang itu hak daripada PDAM. Terus kemudian masalah yang tadi disampaikan di Bonjuruk yang memang ada masalah kemarin dikit di Bonjuruk dan sekitarnya di Jonggat menyangkut pekerjaan proyek yang dilakukan oleh pelebaran jalan, rehabilitasi jalan dan segala macam memang mengganggu pelayanan kami ya. Yang sendiri langsung turun ya, sampai yang ditelepon beberapa oleh tokoh-tokoh masyarakat termasuk Pak Sekda, termasuk Pak Camat, termasuk Tuan Guru juga dilantik yang memang macetnya juga sampai 7 hari ya. Karena kenapa? Begitu jadi belum normal sudah kena lagi ekskavator. Begitu jadi belum normal air kami sudah mati lagi, sehingga hari itu kemarin kalau tidak salah 7 hari dan total mati. Belum lagi setelah beberapa hari baru hidup 2-3 hari mati lagi. 2-3 hari mati lagi. Tapi ini memang menjadi pola yang perlu kita bicarakan lebih lanjut dengan stakeholder yang ada menyangkut pelaksanaan kegiatan proyek tersebut, sehingga kedepannya kami dari PDAM
dan instansi-instansi terkait seperti ini dalam melaksanakan kegiatan itu tidak sampai mengganggu pelayanan masyarakat ya. Terus kemudian juga masalah sengkerang dan kidang nih yang dan bikin ampun ya. Kemarin yang sudah berkoordinasi dengan BPPW ya untuk mengantisipasi gangguan pelayanan yang kami sudah mengeluarkan surat yang menyatakan memang dalam pelayanan kami itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sampai di sana ya. Tetapi surat itu juga menjadi rekomendasi atau istilahnya surat yang menyatakan kekurangan kemampuan pelayanan kami di wilayah sana, dan itu menjadi dasar untuk mereka akan memberikan bantuan sumur bor kalau tidak salah dan sangat diharapkan dan sudah dibuatkan kemarin untuk wilayah Sengkerang dan sekitarnya ada. Ya dari BPPW dan bisa dikonfirmasi oleh Bu Indah dan nanti di sana ya. Sebagai syarat, rupanya itu merupakan bantuan dari pusat rupanya dikit ya. Sehingga apapun itu yang bentuknya untuk pelayanan ke masyarakat untuk menyempurnakan pelayanan kami, insya Allah kalau memang dibutuhkan kami akan siap untuk melakukan pelayanan. Mungkin itu aja, mungkin nanti kita diskusi banyak lagi deh kalau memang ada. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagaimana salah? Menanggapi apa yang sudah disampaikan sama Pak PT kemudian Direktur Teknik. Jadi sebelum ini kan sudah siang. Supaya ada titik temu persoalan ini, jadi aspirasi masyarakat sudah diakomodir tadi sudah disampaikan jawabannya. Tapi kayaknya apa yang disampaikan oleh teman-teman direksi adalah seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, itu biasa. Jadi keluhan masyarakat masing-masing kecamatan, jawabannya biasa di awal tadi. Jadi saya akan jawab. Jadi jawaban teman-teman direksi ini biasa. Setiap saya diskusi juga saya anggap biasa. Begitu saja jawabannya. Ya kan? Persoalan kekurangan debit air yang diinginkan oleh tokoh-tokoh di Lombok Tengah ini, masyarakat ini, semua orang tahu debit air ini kurang. Yang kami inginkan adalah bagaimana supaya cukup itu adalah teman-teman yang ada di direksi ini adalah punya inovasi dan inovatif, terobosan-terobosan hebat untuk memenuhi kebutuhan air. Kalau kemudian kita disampaikan memang debit air kemudian masih menggunakan pompa dan sebagainya, ya sudah biasa kami sering dengar. Ya, tadi sudah dilogikakan sama Bang Petir kan, kita ini banyak punya lulun nau yang ditarik dari Tuang. Kenapa hanya lulun nau itu saja ditarik? Kan masih banyak juga kita punya lulun nau yang lain untuk memenuhi suplai air. Ya kan? Action dari direksi PDAM ini adalah yang saya amati adalah ketika Saudara Bambang jadi direktur PDAM ini adalah belum ada yang terobosan yang hebat untuk memenuhi suplai. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa ini kurang kita debit air, ya direktur teknik sudah mengakui iya kurang. Mudah yang kurang hanya berbeda daripada keadaan. Itu masalahnya. Kita ini tahu kurang. Silakan survei semua masyarakat di Lombok Tengah ini kaitan dengan air di keran itu kurang. Dengar. Dan kita mengakui itu. Mudah yang kurang yang berbeda daripada keadaan. Anda mencari sumber apa yang lain, terobosan apa, ya kan? Tapi Pak Direktur Umum mengatakan, Pak PT mengatakan kaitan dengan tidak sesuainya dengan pendapatan dan pengeluaran. Ini kan lucu, bos. Lucu. Kalau Bapak bicara tidak sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran, saya juga punya logika. Kalau Bapak punya logika, kita juga punya logika. Ya. Dan kita akan masuk pada persoalan anggaran. Dan tunjukkan saya berapa sisa anggaran sehingga kalian tidak bisa berjuang. Kalau sekarang kita main logika, ukur. Supaya ada pemahaman kita semua yang ada di ruangan ini adalah klaster masyarakat yang menggunakan air itu banyak. Klaster miskin itu A, B, C. Klaster perusahaan dan sebagainya, ya. Klaster rumah ibadah, sekolah dan sebagainya itu klaster-klasternya. Masyarakat banyak yang tidak tahu persoalan itu, ya. Sekarang saya akan pukul rata sekarang ini. Umpama kita berlogika, saya kan 1.000 umpama masyarakat bayar air per bulan. Kalikan saja itu per bulan. Ya? 2 miliar 450. Ya, sebulan ya. Kalau kali setahun, hanya saya kejar apa yang disampaikan sama Dirut itu. Kurang
pendapatan kerja saya kerja dana ini, ya kan? Sekarang tunjukkan saya berapa ente dapat per bulan, kemudian berapa kosnya, berapa per tahun ente dapat. Kita kan belum lagi dari hibah dari Pemda, sehingga kalian beralasan tidak mampu berbuat action hebat. Kalau mau masuk seperti itu, ayo mari kita buka-bukaan dananya. Ente punya dana berapa? Katanya ada penjualan pembelian. Ente jual berapa? Ya kan? Hasilnya berapa? Berapa kos yang dikeluarkan sama direksi ini dari yang ber-AC kemudian sampai orang yang kali upah. Tunjukkan. Dan sering juga dikatakan bahwa PDAM ini surplus, sehingga dia mereka mendapatkan WTP lah. Apa tidak penting bagi kita? Kalau kemudian bapak-bapak ini surplus, gunakan dong untuk berkreasi yang lebih hebat daripada yang sudah-sudah. Kan itu persoalannya, bos. Jadi kami tidak mau masuk dalam hal-hal seperti itu sebenarnya. Lalu Dedek jawab, Dedek iya itu kan jelas. Yang tidak jelas. Kalau bapak-bapak menjawab kami, karena kan perolehan kita ini tidak sesuai recovery, dia turun barang. Dia sesuai penjualan ganja operasional. Tolong buka anggaran. Anda dapat berapa per tahun, bulan dan sebagainya. Dan kemudian kaji, mari tunjukkan kepada kami berapa kos yang Anda keluar per bulan sampai per tahun. Itu di luar hibah Pemda. Iya dong. Kemudian Anda mengatakan di setiap media, konferensi pers dan sebagainya, Anda ini surplus, mengatakan ini sehat, PDAM ini sehat. Kalau kemudian PDAM ini sehat, bos, namun sehat, itu beda pertanyaan itu tadi. Ada apa ini? Kan saya curiga jadinya kalau kita masuk anggaran ini curiga kaitan dengan anggaran. Tahun 2019 supaya kita paham, ya, PDAM ini di NTB rankingnya nomor 5. Sekarang ini tidak sehat. Tahun Siwa Olas, ranking CNTB, PDAM Lombok Tengah itu nomor 5. Kesimpulan faktual, ya kan? Itu masalah itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah, jadi tunda dulu kenaikan tanggal 1 Juli ini, ya kan? Mari berikan tokoh-tokoh masyarakat ini, ya, masukan dan sebagainya. Jangan ego lah. Pada dari direksi kemudian menggunakan dasar hukum. Jangan sudah bicara hukum, kita sama-sama paham hukum. Tidak cukup saya menaikkan tarif itu berdasarkan dasar hukum. Kalau kemudian ada dasar hukum, sekarang kita bisa bunuh orang, Anda akan bunuh orang. Dede ini SK nih, SK ini SK bunuh, dasarnya peraturan menteri 690. Saya bilang tadi, undang-undang saya tidak bisa ditunda dan bisa diamandemen berdasarkan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Jangan kita lihat ini, tapi kita lihat kebutuhan masyarakat sebelum dari ini. Kalau bisa sedikit Pak Pakter, izinkan saya betul Pak. Kalau saya mau menjelaskan dasar bagaimana pembusuhan tarif atau apa namanya sangat adipati itu pemahaman dari Permendagri, SK Gubernur, SK Bupati juga, yang itu sudah ini gitu sebetulnya. Nah, tetapi ada ketika kalau memang tidak bisa ini ada konsekuensinya bahwa Pemda harus mensubsidi ini gitu. Nah, subsidi tiap tahun. Ini makanya melihat ini bahwa Pemda juga ada keuangan APBD kita, kapan akan mungkin. Makanya kalau kita berbicara soal anggaran itu, nanti kita akan saling buka-bukaan, bos. Oke, di peraturan ini tidak ada dikatakan bahwa kenaikan tarif, penetapan tarif tidak ada, kenaikan tarif itu tidak. Suhaimi sudah bicara itu, ya. Suhaimi juga bicara persoalan pasal berapa? Bukan bos, ya. Kalau penyesuaian tarif ya, kalau penetapan tarif ya, artinya kalau Anda kan memahami peraturan ini, tadi saya bilang. Kalau kita memahami peraturannya sama, tapi tafsir kita berbeda-beda. Iya kan? Boleh dong saya menafsirkan aturan sesuai dengan yang saya tafsirkan. Anda juga boleh. Maka saya bilang, ini bukan kenaikan tarif, akan tetapi adalah menetapkan tarif. Tetapkan saja, ini diminta setiap tahun menetapkan tarif yang sudah Anda lakukan ini. Iya kan? Itu masalahnya, bukan kenaikan. Nah, tapi kalau kita berbicara kenaikan, ya kan, kita evaluasi dulu kinerjanya. Maka ini ada hubungannya dengan masyarakat. Namun tidak sangkut paut kebijakan Anda itu dengan masyarakat. Gawe, baik terserah. Iya kan? Tapi ini akan berimbas kepada masyarakat, itu loh masalah. Betul. Tetapi bagaimana mengoptimalkan sesuatu itu untuk menjadi yang lebih? Kalau Anda mau optimal, saya tanya, kita masuk di anggaran, bos. Kalau Anda mau bicara optimal,
Kita masih di antara. Bagaimana itu bisa jalan ini Pak. Saya setuju kenaikan. Laskar, ini besok. Mohon maaf Pak Dewan. Tapi saya khususnya terakhir itu. Mari kita lagi baik-baik. Lagi baik. Itu kira ibu sosial mau diskusi. Tidak maksud saya. Begini, dapat. Ntar dulu benar. Begini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita lagi diskusi. Kamu jangan sampah. Asal ke mana? Lagi diskusi dulu. Asal ke mana? Saya tanya dulu. Ya, sudah kemana ya? Asal ke mana kamu juga? Dulu. Hah? Bentar dulu. Saya tanya dulu. Saya dulu. Izinkan saya berbicara dulu. Tujuan masyarakat Kita lagi sosial. Cetak. Ini hitung apa? Ada beritahu sama saya, Pak. Maksud saya. Kasih kembali